Hi youth, welcome to the first episode of Chat and Chill. Dimana nih guys, di sini kita akan membahas seputar topik-topik apa yang dibahas di online service Grow Youth. Nah buat teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat nonton online service Grow Youth, kalian bisa cek di online service Grow Youth di YouTube channelnya Grow Center. Dan di sini mungkin kita kenalan dulu kali ya. Aku di sini Jessica as a host dan aku nggak sendirian. Aku ditemenin ngobrol-ngobrolnya sama para SGL, small group leaders yang cantik-cantik dan ganteng, ya kan? Mungkin boleh kenalan dulu nama sama SGL berapa. Hai guys, aku Asya, aku small group leader ya kelas 10 cewek-cewek. Hai small group kelas 10. Ya kita sapa-sapa small group leader, small group 10, grade 10. Hai. Nah ini nama aku Olivia, aku berpartner dengan Kak Asya untuk small group kelas 10 cewek-cewek. banyak ya, jadi harus ada 2. Hai. Yang paling ganteng. Hai Yud, aku cowok sendiri di sini. Nama aku Jonathan. Aku sekarang small group leader dari grade 9 cowok-cowok. Yeay, kita semua udah tahu ya kan, tak kenal maka kata sayang ya kan. Namanya tulis di sini. Oke, kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol ya. Just to recap, kemarin itu kita sempet dengerin dari Kak Radit dan aku sangat-sangat diberkati banget sama khotbahnya dia. Dan itu kayak dapet insight yang baru tentang kasih Yesus yang irrelevant katanya. Setuju. Dan gimana yang katanya kasihnya Yesus itu kayak anti mainstream. Kayak gitu. Dan kalau aku boleh tanya nih, menurut kalian apa sih pandangan kalian terhadap yang katanya tuh Yesus membangun hubungan ke orang lain, itu tuh pandangan kalian tuh kayak gimana tuh? Kalau aku sih mikirnya karena basic dari kayak ajaran Tuhan Yesus kan kasih ya. Kayak, artinya kasih itu kan ajaran udah lama, tapi aku pikir kasih itu sampai kapanpun itu kayak sesuatu yang kayak masih relevan banget untuk kita terapin, apalagi kayak zaman sekarang gini kan, yang namanya kasih yang benar-benar kasih itu jarang banget kita temuin ya. Kayak misalkan mengasihi, benar-benar untuk mengasihi itu kayak kita harus banyak belajar banget sih dari Tuhan Yesus. Dari kasih Tuhan Yesus ya. Ya aku setuju banget sih, kayak kasihnya Tuhan tuh menurut aku ya, dan kayak apa yang udah aku rekap dari Kak Radit itu ya unconditional love gitu loh. Kayak Tuhan tuh kasihnya Tuhan tuh bukan take and give yang kayak orang-orang yang zaman sekarang, yang zaman sekarang. Tapi kayak kasihnya Tuhan tuh ya dia ngasih ya, dia terus ngasih gitu, dia nggak mengharapkan balasan dari kita gitu. Kayak yang di Roma 15 yang dikutip dari Kak Radit gitu, yang kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Wow. Aku miss banget sih sama kasihnya Tuhan yang irrelevant itu. Dan dengan kasihnya yang aneh, yang nggak biasa di bumi ini, menurut aku itu yang bisa attract orang-orang, karena mereka jarang dapat kasih yang kayak gitu. Relevan itu. Iya. Sama aku di sini juga nyatet satu hal yang menurut aku kayak keren banget sih. Dibilangnya kayak gini, bagaimana Kristus hidup akan menjadi irrelevan buat dunia. Aku sempet kayak mikir kan, loh dimana kita, Kak Radit juga kan ngomong kan, kayak relevan bagi dunia, ternyata buat kasihnya Tuhan Yesus tuh irrelevan gitu. Ngerti gak sih? Kayak maksudnya kayak gimana sih, kayak lo harus mengasihi orang yang membenci lo gitu. Itu tuh Susah banget. Apalagi zaman sekarang. Iya. Terus nih, kalau misalnya aku mau nanya juga nih, jadi dari yang kalian udah dengerin juga nih ya, tentang kasih dengan kita compare sama dunia kita yang sekarang. Tadi Olive juga sempat mention kan, susah atau gampang sih gitu. Nah, yang ngomongin kasih itu sendiri ya, kayak apalagi dalam kayak kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, kayak kita ada teman-teman, kita kayak ada komunitas juga, kita ada Grow Youth ya kan, terus kayak di pelayanan, terus kita juga bisa menerapkan kasih itu di dalam keluarga kan. Tapi kalau pertanyaannya susah atau gampang, menurutku ya itu bukan sesuatu yang gampang pasti, tapi bukan juga suatu hal yang susah untuk kita lakukan, karena kita udah punya guide, kita udah punya pedoman di dalam Alkitab gimana kita bisa nerapin kasih itu. Kalau kita ngerti. Iya benar banget, kita harus punya pengertian kan akan firman Tuhan. Setuju banget ya.
Dan pernah gak sih kalian kayak punya momen-momen atau pengalaman kayak rasanya jadi itu tuh dijudge ya kan, atau disalah ngertiin gitu, ada gak sih? Siapa nih? Ini ngomong-ngomong Asya Olive Jolaf. Guys. Oke, aku dulu kali ya. Mungkin yang ikut tuh sama gatheringnya Grow Youth, waktu itu aku sempat sharing tentang dijudge sama teman-teman aku. Ya rasanya gimana itu sakit banget ya, apalagi maksudnya aku juga manusia biasa yang kayak ya aku juga punya hati gitu, ngerti gak sih? Apalagi manusia biasa punya hati. Apalagi kayak maksudnya di zaman sekarang itu satu kesalahan akan kalah dengan 1000 kebaikan gitu. Dan orang lebih notice sama kesalahan yang kita perbuat, dan itu pun belum tentu kesalahan kita pure kesalahan kita, kadang juga kesalahan terjadi karena kesalahpahaman gitu. Betul. Dan tapi karena aku sering baca firman Tuhan, dari situ akhirnya aku mendekatkan diri ke Tuhan lagi, karena kebetulan dari situ aku lagi gak dekat sama Tuhan kan. Tapi jadinya kayak aku ngerasa ya aku bisa ngerasain unconditional love-nya itu tuh dari Tuhan gitu dong. Dan akhirnya aku bisa terapin ke teman-teman aku lagi gitu loh. Meskipun mereka berbuat salah ke aku, ya udah, aku punya Tuhan Yesus yang selalu ngasih kasihnya tiap hari buat aku, dan aku mau ngasih kasih itu juga buat orang lain. Kalau aku sih sebenarnya jarang. Aku tuh lebih agak opposite ya sama Olive, karena aku tuh tipe orang yang kayak, ini salah ya guys, jadi yang kayak di bayangan orang. Jadi kayak misalnya aku tahu A itu yang benar, tapi karena dominan pada di B, jadi aku tuh lebih kayak ngumpet di belakang A. And it's a learning process, kayak it's not good. We're supposed to stand for what we believe is right. Tapi ya namanya juga proses ya kan, kita tumbuh bareng. So dengan teman-teman kita yang kayak Olive, seharusnya kita kayak stand for them, let's grow with them, instead of malah jadi yang that's irrelevant. Iya. Relevan. Karena kayak aku juga ada cerita gitu kayak ngomongin judge kan, kayak kan background aku kan bukan orang yang kayak dulu, bukan anak yang kayak anak culun baik-baik gitu kan. Jadi kayak terlihat sekarang. terus yang kayak bandel. Nggak bandel. Kita nggak boleh judge. Hanya lagi kurang tertib sesat aja, lagi sesat aja. belum menemukan jalur yang benar. Nah kayak pas decide untuk kayak berubah itu kan kayak pasti orang stigmanya kayak oh Jolaf masih sama gitu, masih jadi manusia yang lama. Dan itu kadang susah sih emang, kayak aku juga nggak yang nyalain orang lain gitu, yang kayak kalau dia punya stigma negatif pun nggak apa-apa, karena itu emang sebuah hal yang aku lakukan kan, itu bukan fitnah. Tapi seiring berjalannya waktu sih aku kayak ya santai aja, jangan malah yang kayak misalkan kita punya ide atau kita ngomong sesuatu terus kita ini kayak lebih kayak diremehin orang gitu. Jangan kayak langsung down terus kayak gue nggak diterima sama mereka. Terus kayak kalau emang benar-benar mau nunjukin kita berubah tuh ya tunjukin aja ke orang-orang secara konstan, karena perubahan itu kan apa kayak pertobatan itu nggak bisa 1 bulan 2 bulan atau 1 hari 2 hari kan. Perubahan itu dilihat dari kayak sesuatu yang konstan, yang kayak kebaikan konstan yang kita lakukan. Dan akhirnya puji Tuhan sih kayak akhirnya sampai sekarang juga udah kembali ke jalan yang benar guys. Terus puji Tuhan. Kayak Olive kayak tahu banyak. Terus yang kayak ya gitu deh, kayak itu proses lah kan. Mungkin Tuhan juga kayak mau ngasih proses gitu kan buat kita yang kayak misalkan dulunya kayak bener-bener yang kayak Kak Radit kan bilang kayak dia punya anak rohani yang jatuh bangun, tapi kayak key pointnya itu bukan di jatuhnya yang kayak yang kita highlight, tapi siapa yang mau ajak dia bangkit. Karena once orang jatuh dibangkitin pasti kayak ada tujuan Tuhan yang mau Tuhan taruh di dalam hidupnya. Balik lagi ke highlight Roma 15. Mantap. Amin, Olive. Iya, tapi kenapa ya? Maksudnya kayak banyak teman-teman kita, mungkin kita sendiri gitu. Kenapa sih lebih mudah kayak, kenapa lebih susah untuk kayak mengasihi? Kenapa lebih mudah untuk melihat kekurangan orang lain? Kalau menurut aku ya, karena gini, kita tuh di saat kita ngeliat orang ada imperfect-nya dikit, ada kesalahan dikit, itu secara tidak sadar itu jadi kayak confidence boost buat kita. Jadi kayak misalnya kita ngeliat temen kita nih
salah, cuma misalnya dia bohong, it's very normal, like we all lie. Tapi karena dia ketahuan tuh jadi yang kayak omongin, guys julid yuk, ini salah. Terus jadilah yang lain juga ngerasa perfect juga kan, wah dia gimana sih, terus kita kompolin lah, terus kita julidin kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak menurut aku sih itu yang buat orang jadi itu good banget sih kata-katanya. Sometimes mungkin kayak karena lu insecure, jadi lu juga kayak kasarnya emang menjatuhkan orang lain. Tahu ini nggak sih kan analogi kayak tangan kayak nunjuk, tangan tuh yang nunjuk satu, tapi yang sisanya sebenarnya semuanya ke kita. Benar. Sama ini aku juga kemarin nyatet juga kan dari khotbahnya Kak Radit, dibilangnya gini, kita itu nggak ada agenda untuk menghakimi orang lain sebenarnya. Dan kita itu nggak ada agenda untuk memaksakan orang berubah. Karena maksudnya kayak gini, kita nggak bisa nih kayak nyuruh orang berubah jadi lebih baik, atau lu harus menggebu-gebu nih kayak kita, nggak bisa gitu. Karena maksudnya benar gitu, dibilang di 1 Korintus 3 ayat 7 dibilangnya kayak gini, kayak tugas kita cuma menyiram dan menanam, tapi Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan. Jadi kayak itu tuh langsung kayak wow. Bener banget. Wow banget nih. Nah, sama aku ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa penuh kasih sama orang? Kalau dari aku ya, apalagi aku udah melewati masa yang dihujat juga sama orang, aku yang sebagai kenal Tuhan tuh, aku selalu ingat gini, kayak Tuhan selalu ada buat aku dan selalu mengasihi aku kapanpun itu gitu loh. Even aku buat salah pun ke Tuhan tuh, Tuhan selalu nerima aku gitu. Bahkan dia memeluk aku gitu loh saat aku sendiri. Dan aku jadinya mengaplikasikannya ke orang lain. Jadi meskipun orang lain itu berbuat salah terus menerus, cuma aku selalu ingat kayak Tuhan aja mau memaafkan aku yang aku juga sering buat salah gitu. Masa aku mau memaafkan dia sih yang aku juga berbuat salah gitu. Benar. Maksudnya Tuhan udah lebih dulu nih mengasihi kita. Betul. Masa sih kita nggak mengasihi orang lain? That's good. Mungkin ini kita akan jadi obrolan kita yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir. Aduh sayang banget ya, karena kita padahal seru banget ya ngobrol-ngobrolnya. Tapi aku pengen dong dari kalian nih semua, ada gak sih tips-tips buat teman-teman yang kan tips-tips untuk kayak miliki atau punya hubungan yang kayak enak sama sesama, yang kayak kasihnya itu tuh maksudnya bisa disalurkan tuh kayak gimana sih? Ada gak tuh tips-tipsnya? Kalau aku ya, dari Olive tuh deh. Dari aku itu berarti kan kita punya hubungan yang sehat dengan orang. Tapi yang paling penting adalah kita harus sehat lebih dahulu. Jadi mental kita harus sehat dulu. Kalau misalnya kita mau masuk satu lingkungan, kalau misalnya kita nggak sehat, meskipun itu lingkungan yang sehat, tapi kita bakalan nggak sehat gitu. Betul. Jadi malah jadi toksik. Iya, malah jadi toksik karena kitanya nggak siap gitu. Jadi kita harus penuhin dulu sama kasihnya Tuhan, penuhin dulu. Ngerti dulu. Iya, siapin dulu nih sama kenyataan yang di luar sana gitu. Baru kita maju buat ke lingkungan itu. That's good. Kitanya harus sehat guys, benar. Kalau misalnya dari aku sih gini, di saat kita kalau misalnya orang lain buat kesalahan, coba kita posisiin diri kita jadi dia, like pasti dia pengen tumbuh juga gitu dong. And like kalau misalnya kita buat kesalahan juga pasti kita pengen tumbuh. So instead of kayak Kak Raditya juga, instead of jadi pendakwa, jadi pendamai, pembawa damai. Like mendingan kita tuh ajak tumbuh bareng. Ayo kita let's grow together, let's be better together instead of judging. Itu sih menurut aku. Iya. Nah, ini terakhir ya. Ini sekalian statement penutup ya guys. Nah, kalau menurut aku ya, kalau misalkan dalam hubungan, aku nggak jago banget dalam hubungan. Aku bukan tipe yang kayak jago banget terus kayak senyum-senyum ya para cewek-cewek ini. Kayak aku punya teman dikit, koneksi banyak, kayak teman circle gitu dikit ya, kayak buat cerita. Tapi aku sih belajar sih dari situ yang kayak dalam pertemanan. Saya ini ngomong hubungan pertemanan ya guys, jangan pacaran dulu ya. Kayak hubungan pertemanan gitu. Anda jangan tahu. Nah, kayak hubungan pertemanan kita yang penting kualitinya gitu sih. Karena kayak biasanya kan ada yang kayak misalkan nggak kontak 1 minggu terus kayak lo kenapa sih kayak langsung cranky gitu, padahal temen. Oh, posesif. Iya, temen kok posesif terus kayak toxic dong. Terus yang kayak yang penting kualitinya itu kan yang kayak kita bisa saling bantu, kita saling tolong, kita bisa saling doain ya kan, kayak kita bisa menerapkan
ajaran-ajaran Tuhan Yesus gitu dalam hubungan pertemanan kita. Karena aku sih percaya di saat kita punya circle yang baik, di saat kita punya komunitas yang baik, kayak misalkan kalian dalam small group kalian gitu kan, di dalam Grow Youth ini, kalau misalkan kalian punya hubungan pertemanan yang berkualitas dan kayak punya hubungan berkualitas gitu, aku yakin sih kalian bisa jadi orang yang jauh lebih baik lagi dan bakal banyak potensi yang selama ini kalian nggak lihat dan dibukakan dari teman-teman kalian. Gitu guys. Sama mungkin inget kali ya tujuan dari pertemanan, bukan yang untuk kayak wah gue pengennya tuh diberi nih gitu kan. Iya, Tapi justru kita belajar mengasihi itu dari pertemanan kita. Terima lah teman kita. Aduh, ini seru banget nih bercakap-cakapnya ya kan. Tapi kita harus closing guys. Dan jangan khawatir, kalian masih bisa bercakap-cakap di, jangan lupa ikutan online gatheringnya Grow Youth. Ikut Kita di sini ya small Small group. group. Kita bisa bahas-bahas di small groupnya ya kan, small group grade 10, small group grade 9 ya kan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, gitu aja teman-teman, dan jangan lupa saksikan terus ya kan update-update-nya di Instagramnya Grow Youth, dan kita akan ketemu lagi di episode Chat and Chill yang berikutnya. See you! Bye! Komen! Lonceng. Lonceng. Bye-bye. Bye-bye, God bless. Bye guys.